Oke guys, hari ini kita akan mempelajari bagian bak CPT ya. Dimana bagian bak CPT ini banyak kali orang yang mengeluhkan kenapa sih bagian bak CPT ini bolak-balik kena gitu loh, bolak-balik rusak gitu. Padahal udah diganti ini ganti itu ya. Makanya jangan asal ganti, tapi coba selidiki dulu apa sih problem ataupun masalah di bagian mana sih yang rusak gitu ya. Oke, coba ini kita jelaskan cara kerjanya dulu ya, cara kerjanya. Jadi ini di sini ada yang namanya belting ya. Ini belting ini ya. Ini nanti dulu kita bahas, ini kita bahas ini dulu. Oke. Di sini ada yang namanya ruler ya. Ini ruler. Ini namanya ruler. Nah, ini enggak berapa berat sih ya, agak ringan ya. Ya, jadi ini kerjanya secara otomatis, Mas Bro. Ya, di sini ruler ini bekerja secara otomatis. Dia nanti ketika digas di RPM 1700, maka ruler ini akan tercampak ya dengan mengikuti putaran mesin ya. Semakin cepat putaran mesin, maka akan semakin tinggi dia naiknya ke sini ya. Sehingga akan menekan plat ini terdorong dia gitu. Ya. Jadi coba kita pasang rulernya. Di sini ada 6 ruler ya. Nah, ini seperti ini ya, Mas Bro. Jadi rulernya tadi dia di dalam. Oke, ini kita pasangkan ke sini. Nah, sudah kita pasang gini, karena tadi putaran mesin itu normalnya di RPM 1500 ya. Jadi untuk ketika dia nanti digas kencang di RPM 1700 di sekitaran itu ya kan, maka ruler ini akan tercampak keluar sehingga dia akan mendorong si plat ini keluar ke sini. Karena plat yang di dalam tadi nggak bisa menekan ke dalam sini. Ya kan? Sehingga dia terdorong ke sini. Ya kan? Terdorong ke sini. Jadi belting ini kan posisinya di sini nih. Ini kita buka dulu ya, biar lebih paham. Oke, nah, jadi dari sini posisinya seperti ini. Karena si plat ini tadi kedorong ke sini, sehingga belting ini ketekan ke sini kan nggak bisa deh ya, karena adanya plat ini ya, kipas ini ya. Jadi ke sini nggak bisa. Jadi terpaksa belting ini dia naik seperti ini dia. Dan tadinya rapat seperti ini, jadi dia naik seperti ini. Nah, ke sini dia tinggi ya kan. Nah, ketika dia naik seperti ini, maka yang di belakang sini akan menyempit ya, sehingga melebarkan si bagian kopingnya tadi. Oke, ya maksud ya. Ketika nanti gasnya kita turunkan, maka secara otomatis ruler yang di dalam tadi yang bulat tadi akan turun, sehingga plat ini akan kedorong ke sana lagi dan dia beltingnya secara otomatis akan kembali ke posisi semula. Oke ya, untuk bagian depan ini saya rasa udah paham. Sekarang bagian belakang ya. Oke, sekarang bagian belakang. Nah, ketika tadi kita gas di RPM 1700, maka plat ini ketika tadi digas di RPM 1700, jadi dia ini beltingnya akan menekan si platnya ini tadi, sehingga dia masuk seperti dia masuk seperti ini ya. Ya kan, ini kan main ini ya platnya nih ya. Jadi dia belting tadi masuk ke dalam sini, dalam sini dia masuk. Nah, jadi dia masuk ke dalam ya kan. Jadi platnya yang tadi yang di sini tadi
akan menekan si kampas kopling ini tadi ya, bagian platnya ini ya, bukan kampas koplingnya ya. Jadi dia ketekan kuat sehingga platnya ini ketekan kuat, akan memperkuat daya putarnya ya, sehingga kalau pas dia muter di putaran 1700 ke atas, ini kampas koplingnya akan mengembang. Ini mengikuti gaya sentrifugal ya, berputar mengikuti poros. Jadi ini kampas koplingnya ngembang dan menekan si flywheel ini tadi, namanya flywheel ataupun di bengkel apa namanya ya, mangkok kopling gitulah gitu. Ya, ini mangkok kopling ini. Jadi dia kampasnya ini menekan si tromol ini tadi, masih mangkok kopling tadi. Karena mangkok kopling ini bersatu dengan ini, dia kan ada ini masuk ke asnya ini ya, ini bagian ke roda nanti dia. Jadi di putaran 1700 sampai 1700 ke atas, jadi koplingnya tadi menekan si platnya ini sehingga tromolnya ini dia berputar ya. Jadi kalau ini berputar berarti roda belakang juga ikut berputar ya. Nah, bagian mana sih yang sering rusak? Nah, gitu ya. Yang sering rusak itu ya tergantung juga. Ini kan ada bagian CPT ini bunyi ini. Nah, jadi kalian analisa dulu bagian mana sih yang sering rusak. Yang sering kena itu kalian analisa dulu. Kalau dia nggak ada tenaga, kemungkinan besar itu bagian si rulernya ini tadi ya, bagian rulernya ini tadi. Rumahnya ini rumahnya ini biasanya sering aus, karena dia kan ini bergerak terus ini sini gesek, jadinya dia aus sehingga tenaganya berkurang. Itu masih salah satu contoh. Ada juga di bagian ini nih, di bagian ini kampas koplingnya kalau udah tipis atau si tromol tadi udah termakan, ini juga akan menimbulkan tenaganya tidak ada ya, berkurang deh tenaganya. Biasanya kalau kereta baru dia bisa 120 km per jam gitu ya. Ini setelah pemakaian 3 tahun jadinya paling cuma 100 km per jam. Itu salah satunya tenaga ini nggak ada. Kalau dia nggak berasa putih ya berarti bagian-bagian CPT nya ini, itu kalau kereta matic bagian kopling ya. Itu mengenai tenaga kalau tidak ada. Cara mengatasinya macam mana? Nah, kalau dia memang aus ini ya kalian ganti aja ini rumahannya ini ya, ganti. Begitu kalian analisa ini bagiannya, biasanya ini mau gepeng dia apa, temakan dia nggak rata, dia nggak bulat lagi ya. Nah, bagian sini juga dianalisa ya, bagian sini ini biasanya mudah temakan dia. Kalau udah temakan ya kalian ganti baru ataupun di kertas pasir atau di apalah, yang penting dia jangan terlalu jauh spellingnya ya antara ini dengan si ininya. Nah, itu mengenai tenaga ya. Kalau mengenai suara kan ada ya sepeda motor yang bersuara kasar gitu kan, tapi kita nggak tahu ini bagian poros engkol, piston atau bagian CPT yang bunyi gitu ya. Betulnya yang mana? Nah, ini kalian buka bagian ininya, bagian ini kalian buka. Nah, setelah itu kalian hidupkan sepeda motornya. Kalau dia suaranya mesinnya masih kasar, berarti sudah dapat dipastikan yang rusak pasti bagian sana gitu kan, bagian mesin, bukan bagian CPT. Tapi kalau pas kalian buka gini, kalian hidupkan sepeda motornya melalui starter, dia kan hidup itu ya. Kalau suara mesinnya halus, berarti sudah bisa kita pastikan yang rusak di bagian ini. Kalau suara mesinnya kasar, berarti yang rusak bagian CPT. Nah, cara periksanya ya seperti itu tadi juga sama. Semua wajib dianalisa ya. Kayak inilah contoh seperti ini. Nah
Ini menandakan dia udah aus ya. Lihat, dia udah spelling kali ya, spelling goyang. Ini akan menimbulkan bunyi ini nanti. Nah, ke depan pun kita putar dia. Ini kalau dipasang nanti bunyi gitu. Nah, ini salah satu penyebab dia bunyinya kasar. Betulnya banyak sih penyebab dia bunyi tadi. Iya kan? Nah, kalau umpamanya ini nanti kita pasang gini, dia bening suaranya, berarti kemungkinan besar di bagian sini yang bunyi suara kasar. Maksudnya gini, kalau di sini kita ada, ini masih posisi terpasang ya, udah kita buka, ini kita analisa, ini kita pasang, kita hidupkan sepeda motornya. Entah tahu suaranya bening gitu kan. Berarti yang rusak bagian ini, bagian gerdang ya. Jadi bisa dipastikan bagian sini dia gerdang. Biasanya sih gigi gerdangnya itu yang aus dia, karena kan gigi dia bergerigi ya. Oke, saya rasa sampai sini aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe ya sob.